لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Jamaah taklim yang digerakkan oleh Allah, pertama-tama marilah kita lakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, 1 Ramadan 1445 Hijriah. Kita kembali dihadirkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kita mencatatkan Allah dan kedatangan Ramadan kita juga ada di dalamnya. Dibandingkan dengan saudara-saudari kita, mungkin ada yang menginginkan Ramadan tetapi tidak mendapatkannya, sebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengakhirnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, bersyukur mengungkapkan nilai-nilai kesyukuran kita dengan menyambut Ramadan ini, bahwa ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjalankan keimanan kita, menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan ketakwaan pada umat ini. Umat-umat terdahulu mereka tidak ada bulan Ramadan, tetapi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bulan Ramadan yang ditetapkan sebagai bulan puasa, dan itu secara historis mulai pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah kemuliaan umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelumnya. Di sini ada perbedaan antara puasanya umat-umat sebelum dan puasanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 bulan penuh bulan suci Ramadan. Sementara umat-umat terdahulu adalah puasanya sesuai dengan perintah dan kata-kata tertentu. Maka bulan suci Ramadan ini menjadi mulia disebabkan karena orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan Ramadan dengan berpuasa 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk pada manusia dan pemberi penerangan yang memuliakan
antara yang hak dan yang batil dan sebagai petunjuk. Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan, menyaksikan ini adalah mendapatkan bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang berhalangan karena sakit atau sementara dalam perjalanan, maka dapat menggantikannya bulan pada hari yang lain. Jemaah tahu yang dirahmati oleh Allah. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan memperkuat ketakwaan. Bagaimana caranya kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama-tama kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan segala amal ibadah dan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Apapun kebaikan, kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini kita terduga dilipat gandakan oleh Allah. Dan itu membuat orang mukmin itu semakin kuat ketakwaannya kepada Allah. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalih." Seluruh perbuatan amal ibadah anak cucu Adam dilipat gandakan 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat. Jadi dilipat gandakan terlebih dahulu 10 kali lipat. Kemudian setelah itu dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala kita sawma wa innahu wa ana ajzihi. Kecuali puasanya di bulan suci Ramadan, kecuali puasanya. Jadi banyak amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, mulai daripada salat, kemudian bersedekah, mengikuti para berbaik-baik kepada sesama. Saya kebaikan yang dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini tidak kepada pun sekali lipat gantikannya. Tetapi khusus puasa Ramadan adalah sawma wa innahu wa ana ajzihi. Kecuali puasa, maka saya adalah kata Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan imbalan secara langsung. Artinya ada hubungan pada setiap amal. Tapi untuk puasa Ramadan ini adalah individu. Allah sendiri yang menghitungnya dan tidak menghitung dengan sama yang perhitungan yang dibuat oleh para malaikat. Alasannya kenapa? Ya, karena Allah membiasakan orang-orang yang berpuasa disebabkan karena ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah. Allah berfirman, "Yada'u qadahu wa ta'alahu min ajli." Sesungguhnya orang yang berpuasa pada Ramadan itu adalah meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makan minumnya hanya karena ketaatan kepada Allah. Ini luar biasa. Seorang yang berpuasa itu kan jujur dan dia adalah teman. Ketika seorang yang berpuasa itu sudah memaklumkan pada dirinya bahwa sungguh dia taat kepada Allah, sungguh dia amanah di hadapan Allah, dia berpuasa, maka nanti dia mencukupi makanannya dan minumannya ketika azan maghrib berkumandang.
Bisa saja dia melakukan tipuan-tipuan kalau kepada manusia. Bisa saja dia bersembunyi di satu tempat dan memakan atau meminum sesuatu. Tetapi karena dia adalah orang yang bertakwa dan dia adalah orang amanah, maka dia lakukan firman Allah Subhanahu wa taala. Menahan rasa lapar dan haus, menahan rasa amarah di dalam dada. Nah, ketika dia berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda dan pahala itu tak terhingga jumlahnya. Kemudian Lissaim farhatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya di dalam hadis qudsi. Lissaim farhatan, farhatun 'inda al-'ilm wa farhatun 'inda al-qa'im. Bagi orang yang berpuasa itu senantiasa dianugerahi oleh Allah dua kegembiraan. Satu kegembiraan adalah kehidupan dunianya. Jadi setiap kali dia berbuka puasa, luar biasa rasa gembiranya. Walaupun ada juga di antara kita bukan gembira karena mau makan, tapi gembira disebabkan karena telah sukses melakukan peribadatan yang melakukan amanah. Dan dia sungguh melakukan ibadah puasa dalam penuh rasa cinta terhadap perbuatan itu dan rasa cinta kepada yang memerintahkan untuk berpuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul rasa gembira. Nah, rasa gembira ini diberi imbalan oleh Allah dan Subhanahu wa taala. Dan dia juga orang yang berpuasa tadi adalah diberi anugerah ketika dia maafkan, ketika dia berjumpa dengan Allah, dia diberi kegembiraan oleh Allah. Jadi orang yang berpuasa ini dengan segala akan terjadi pada dirinya untuk senantiasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan bau badannya saja, bau mulutnya saja tidak berbau, maka mulia di sisi Allah. Apalagi kalau dia tidak berbau, lebih mulia lagi di sisi Allah. Artinya amalan-amalan yang keluar dari dirinya bukan hanya perbuatan, tetapi bau. Ya, kalau ada bau yang keluar dari mulutnya disebabkan karena dia berpuasa, maka itu dunia luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berpuasa. Siapa yang saja yang memanfaatkan hari-harinya, malam-malamnya, waktu-waktunya untuk senantiasa memperkuat keimanannya dengan menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Salatnya diperbaiki, salat wajibnya diperbaiki, salat malamnya banyak, karena malam-malam Ramadan ini adalah malam kemuliaan. Siangnya diisi dengan puasa dan diisi dengan pembacaan Al-Quran dan melakukan kebaikan-kebaikan, maka pastilah hamba Allah yang berada di bulan suci Ramadan ini adalah menjadi orang-orang yang beruntung sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan di dalam beberapa riwayat bahwa orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini itu melebihi ibadahnya daripada umat yang terdahulu. Bukan karena apa? Karena Ramadan itu sendiri dan karena anugerah Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mari kita syukur. Alhamdulillah kita kembali ke bulan suci Ramadan ini.
Insya Allah berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita disehatkan senantiasa, diberi uang untuk banyak melakukan kebaikan, dan memohon kepada Allah supaya dilindungi dari segala hal yang dapat mencegah kita untuk melakukan amal yang tidak. Maka insya Allah kalau kita senantiasa berpegang dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibuatkan di bulan suci Ramadan, maka seluruh amalan kita akan mudah dilakukan. Dan terakhir sebagai kesimpulan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kompetisi. Siapapun di antara kita yang sungguh-sungguh mengerjakan bulan suci Ramadan dengan penuh takwa, insya Allah dia akan berbeda dengan kondisinya sebelumnya masuk Ramadan, dan bahkan akan berbeda dengan kondisinya sebelum tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan dia kalau sungguh-sungguh dia dapat mendahului siapapun yang ada sendiri. Dia bisa mendahului orang-orang yang dianggap orang bertakwa oleh orang lain. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, maka dengan satu Ramadan dia bisa mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menjadi derajatnya bersama para nabi, siddiqin dan syuhada bersama. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan ini dihadirkan majelis yang mengaji, pahala mengajinya berlipat ganda, yang bersedekah pahala sedekahnya berlipat ganda, yang tersenyum saja dengan penuh keikhlasan kepada sesama pahala berlipat ganda. Mereka semuanya melakukan perbuatan anak kebaikan ini berbeda dibanding satu kompetisi dia sudah depan dan meninggalkan yang lain. Tetapi setiap orang memiliki amal ibadah tersendiri yang dia sukai, yang dia sungguh-sungguh, maka kita fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang diberikan kepada setiap orang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kiranya ini dapat kita sampaikan dan mati pada malam ini. Sebenarnya kalau bercerita tentang Ramadan tidak ada habisnya. Kalau kita ingin bercerita kemuliaannya, maka kita ajarkan apa yang kita bisa pahami dan kita kerjakan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.